Ada sebuah anomali eksistensial yang menghantui psikologi modern. Kita bernapas di era paling terkoneksi secara digital, namun secara emosional, manusia justru menjadi generasi yang paling terisolasi. Banyak individu tergesa-gesa memburu pelabuhan hanya karena menatap hamparan laut yang tenang sendirian. Lo menyebutnya proses pencarian, padahal realitanya hanyalah sebuah emergency exit dari diri sendiri. Mari bicara jujur. Kesepian itu sifatnya reaktif. Munculnya menyerupai rasa lapar yang sangat mendesak. Saat sepi memegang kendali, standar seseorang bakal terjun bebas. Ambang batas pencarian menurun, dari yang tadinya membedah integritas karakter, kini beralih menjadi siapapun yang merespons pesan dengan cepat. Dalam kondisi ini, lo tidak lagi mencari mitra sejati, melainkan sedang berburu anestesi obat bius untuk mematikan ruang hampa di dada. Fatalnya, waktu kekosongan itu sirna karena kehadiran orang baru. Lo bakal terbangun di suatu pagi dan menyadari kalau diri ini terikat dengan sosok yang sebenarnya tidak dikagumi visinya. Lo hanya menyukai suaranya yang memecah sunyi, bukan jiwanya yang searah. Penulis kelas dunia sering menggambarkan relasi sebagai sinergi, bukan subsidi. Pribadi yang benar-benar butuh pasangan dalam tahap sehat, biasanya berangkat dari kelimpahan. Mereka sudah berdamai dengan trauma, menikmati rutinitas pribadi, dan memiliki navigasi hidup yang jelas. Pencarian belahan jiwa bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk berkolaborasi. Coba cek ponsel lo sekarang. Apa lo mendambakan seseorang sebagai tempat mengeluh soal beratnya beban, atau butuh partner untuk merayakan setiap tantangan? Kalau motivasinya adalah yang pertama, itu sinyal merah bahwa gua rasa, lo hanya butuh penopang, karena kaki sendiri masih goyah. Gimana cara membedakannya secara absolut? Gunakan teknik penyaringan intensi. Bayangkan kalau semua notifikasi di dunia ini padam selama 3 hari. Nggak ada validasi sosial, nggak ada atensi dari orang asing. Hanya ada lo dan isi kepala sendiri. Kalau di akhir hari ketiga perasaan terasa hancur, itu tandanya sedang terjadi distres kesepian. Namun, jika di akhir masa itu kondisi tetap tenang, tapi muncul keinginan tulus buat berbagi ide brilian pada sosok spesifik, seseorang dengan frekuensi intelektual yang setara, itu baru namanya kebutuhan afeksi yang matang. Hubungan elit nggak dibangun di atas pondasi gua nggak bisa napas tanpa lo. Relasi berkelas itu prinsipnya, gua bisa berdiri sendiri, tapi perjalanan ini jauh lebih bermakna kalau kita jalan beriringan. Jadi sebelum memutuskan buat membagi eksistensi dengan orang lain, pastikan dulu lo punya dunia yang memang layak untuk dibagikan. Berhenti memburu potongan puzzle yang hilang. Jadilah satu gambar utuh terlebih dahulu. Karena dengan begitu, lo bakal menarik gambar utuh lainnya, bukan sekadar serpihan sisa yang juga lagi lari dari kenyataan. Jangan biarkan kesunyian membuat lo jadi kurator yang ceroboh. Pasangan itu mitra strategis, bukan pemadam kebakaran untuk hati yang terbakar sepi.